Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nurul Kurniawardani dan Rafiah Al-Adawiyah. Kami akan menjelaskan mengenai al-amal wa asana, al-ujroh. Al-amal wa asana, kata kerja di dalam Al-Quran diungkap setidaknya melalui 4 kata, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, al-amal. Kata al-amal merupakan kata yang paling banyak disebut Al-Quran sebanyak 360 kali. Konsep amal adalah konsep yang amat luas. Kata ini juga dimaknakan dengan perbuatan dalam pengertian yang umum dan luas. Kendati demikian, Jalaluddin menyatakan kata amal pada umumnya berkenaan dengan persoalan-persoalan yang bersifat eskatologis atau keakhiratan. Tidak kalah menariknya, kata amal yang diartikan sebagai perbuatan yang menghendaki pelaku, ternyata pelakunya juga beragam. Pelaku kata amal itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, pelaku lain adalah malaikat, jin, setan, dan manusia itu sendiri. Perbuatan-perbuatan itu mencakup kebaikan dan kejahatan. Perbuatan baik yang selalu dianjurkan disebut dengan salih atau amil al-salihat, dan perbuatan jelek yang diperintahkan untuk dijauhi diungkap dengan kata syiat atau amil al-syiat. Yang kedua, al-sunu. Kata sunu dengan segala bentuk derivasinya di dalam Al-Quran disebut sebanyak 20 kali yang tersebar pada 14 surat dan 19 ayat. Al-sunu di dalam Al-Quran mengandung arti perbuatan yang pelakunya terkadang Allah sendiri, dan pada bagian lain pelakunya manusia itu sendiri. Sehubungan dengan manusia sebagai pelaku, ada kalangan perbuatan itu baik dan terkadang bisa juga perbuatan buruk. Yang ketiga, al-fi'il. Kata al-fi'il dengan segala derivasinya disebut 108 kali, bahkan menurut Al-Quraisy disebut pelaku yang macam-macam. Kata fi'il juga bersifat umum sama halnya dengan amalah. Adapun pelaku dalam konsep fi'il ini mengacu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu terdapat pelaku lain seperti selain Allah, malaikat, burung, dan manusia. Al-Quran menggunakan kata fi'il, ternyata lebih banyak pelakunya manusia. Kata fi'il yang artinya perbuatan atau kegiatan mencakup perbuatan secara umum, perbuatan baik atau al-akhirat, dan al-ma'ruf. Kata fi'il juga mengacu kepada perbuatan yang buruk atau negatif. Namun perbuatan ini tampaknya dikhususkan dengan masalah keyakinan. Yang keempat, al-kasbu. Al-kasbu dengan segala derivasinya disebut di dalam Al-Quran sebanyak 67 kali di dalam 27 surat dan 60 ayat. Kata kasbu mengacu kepada perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Diskursus yang menarik dari tema kasbu ini adalah mengungkap arti aksaba dengan iktasaba. Ar-Rahib Al-Isafani menyebutkan bahwa iktasaba digunakan apa yang manusia memperoleh manfaat untuk dirinya. Zamakhsyari merumuskan bahwa kata kasbu berarti perbuatan baik yang memberi manfaat, dan iktasaba berarti perbuatan jelek yang akan memberi kesusahan. Kebaikan dikhususkan dengan kata kasaba dan kejahatan dengan iktasaba. Iktasaba mengandung arti iktimal atau rasa berat dalam melakukan sesuatu. Kejahatan itu sesuatu yang diinginkan, menarik, dan mengundang diri manusia untuk melakukannya. Sekalipun demikian, melakukannya terasa lebih berat dan lebih sulit, atau amal wa ajad. Dengan begitu, kejahatan itu dinamai muktasabah atau yang dilakukan tidak mudah, sedang kebaikan tidak demikian halnya, sehingga dinamai kasbu, yakni tanpa memerlukan rasa berat. Kontekstualisasi ekonomi Islam. Secara sederhana, kerja adalah melakukan sesuatu. Secara lebih rinci, kerja merupakan penggunaan kekuatan fisik atau daya mental untuk melakukan sesuatu. Definisi kerja dapat dilihat di dalam Ensiklopedia Indonesia yang mendefinisikan kerja sebagai pengerahan tenaga, baik pekerjaan jasmani atau rohani, yang dilakukan untuk menyelenggarakan proses produksi. Jadi dalam kesimpulan tentang kerja, Asifuddin di dalam bukunya yang berjudul Etos Kerja Islami menyatakan kerja sebagai berikut. Yang pertama,
Kerja itu merupakan aktivitas bertujuan dengan sendirinya dilakukan secara sengaja. Yang kedua, pengertian kerja dalam konteks ekonomi adalah untuk menyelenggarakan proses produksi. Yang ketiga, kerja itu mencakup kerja bersifat fisik dan non-fisik atau kerja batin. Jadi, di dalam konteks Islam, kerja itu sendiri disebut ibadah yang akan mendapatkan perkenan Tuhan. Kerja itu sendiri bisa mencakup kerja lahir, yaitu aktivitas fisik, anggota badan, sedangkan kerja batin yaitu kerja otak dan kerja qalb. Yang kedua yaitu tentang pembahasan al-ujroh atau upah. Kata al-ujru atau ujur dengan segala bentukannya disebut sebanyak 128 kali dalam berbagai surah dan tempat. Kata yang paling banyak adalah dalam bentuk mufrad, ajrun atau ajran, ajruhu, ajroha, kemudian ajruhum, ajriya, ujurahunna, ujurakum, dan ujurahum. Sedangkan dalam bentuk fiilnya hanya terdapat 3 tempat, yaitu istajarta, istajurhu, dan takjurani. Al-Isfahani menuliskan bahwa al-ujru bermakna apa yang diperoleh dari balasan suatu perbuatan baik yang bersifat duniawi ataupun ukhrawi. Balasan atau upah yang bersifat ukhrawi adalah ganjaran atau pahala yang diperoleh seseorang atas amalan soleh yang ia kerjakan selama di dunia, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 26, yang artinya salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya bapakku, ambillah ia sebagai yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Dan pada surah Al-Qasas ayat 27 yang artinya, "Berkatalah dia, Su'aib, sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun, dan jika kamu cukupkan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu. Maka itu tidak hendak memberati kamu, dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang baik." Kontekstualisasi ekonomi Islam. Dalam pandangan kapitalisme, tenaga kerja pada dasarnya adalah faktor produksi yang tidak berbeda dengan faktor produksi lainnya, misalnya barang-barang modal. Oleh karenanya, tingkat upah yang merupakan harga dari tenaga kerja akan ditentukan berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Karena tenaga kerja pada dasarnya dianggap sama seperti barang-barang modal, maka hukum pemerintah dan penawaran barang akan berlaku dalam penentuan tingkat upah. Jika penawaran tenaga kerja berlimpah, sementara permintaan tenaga kerja kecil, maka tingkat upah akan rendah. Sebaliknya, jika penawaran tenaga kerja sangat terbatas, sementara permintaannya sangat kuat, maka tingkat upah akan tinggi. Kenaikan atau penurunan permintaan dan penawaran tenaga kerja dengan sendirinya akan berpengaruh pada tingkat upah. Pada panduan normatif menghantarkan kita kepada suatu perspektif terhadap buruh, perbedaan profesi dan pekerjaan antar manusia bukanlah perbedaan status yang membuat seseorang lebih mulia dan terhormat dari yang lain. Perbedaan itu bukanlah hakiki. Oleh sebab itu, buruh atau karyawan dalam perspektif ekonomi Islam bukanlah termasuk dalam kategori modal atau kapital. Mereka adalah manusia yang eksistensi kemanusiaannya harus dihormati dan diakui. Upaya-upaya yang diarahkan untuk mengeksploitasi manusia tidak sengaja bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga berlawanan dengan nilai-nilai ilahiyah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.